Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvianita dan teman saya ada Arkana Danendra, ada Radian Seto, serta ada Arif Rifki. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai ujian kompetensi komunikasi pemasaran terpadu, yaitu identifikasi judul jurnal yang bernama Ramadan dan Promosional Strategi Komunikasi Pemasaran PT Unilever Indonesia. Identifikasi dari judul jurnal tersebut adalah alasan kelompok kami mengambil judul tersebut karena ingin mengetahui strategi komunikasi pemasaran PT Unilever di bulan Ramadan. Berdasarkan hasil penelitian jurnal bahwa strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia melalui media webpack atau website diketahui cukup efektif dalam meningkatkan minat beli konsumen dan meningkatnya penjualan selama session Ramadan. Dengan menggunakan bauran pemasaran pada e-marketing mix yaitu produk, harga, dan tempat. Selanjutnya, latar belakang dari identifikasi masalah yang ada. PT Unilever Indonesia Tbk meningkatkan penjualannya di bulan Ramadan dengan cara memberikan program-program kepada konsumennya, seperti diskon, promo hadiah saat menjelang Idul Fitri, serta promo potongan harga untuk produk makanan dan minuman. Dan salah satunya adalah saat bulan Ramadan, PT Unilever Indonesia Tbk membuat suatu program inspirasi bagi masyarakat saat menyambut dan menjelang ibadah bulan Ramadan, yaitu program 1001 Inspirasi Ramadan menggunakan media internet webpack atau website di www.1001inspirasiramadan.com. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori yang digunakan PT Unilever dalam strategi komunikasi pemasaran. PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan media website dalam strategi komunikasi pemasarannya. 1001 Inspirasi Ramadan adalah tema dari program yang diberikan PT Unilever sebagai satu aspirasi kepada customer-nya dan seluruh masyarakat muslim Indonesia dengan cara berbagi tips di bulan Ramadan dan juga mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal positif di bulan Ramadan melalui kegiatan sosial. Dan pada saat program 1001 Inspirasi Ramadan tersebut berjalan, PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan alat promosi berupa potongan harga atau diskon di setiap pembelanjaan online melalui program 1001 Inspirasi Ramadan, serta promo paket produk yang dapat dibeli secara langsung maupun online. Dan promosional strategi komunikasi pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk. Ini adalah grafik saham PT Unilever pada tahun 2020 sampai tahun April 2021. Dapat dilihat bahwa pada bulan Mei tahun 2020 menjelang Ramadan, saham PT Unilever memiliki kenaikan yang cukup signifikan, tepatnya pada bulan Ramadan. Saham yang tadinya 6.500 menjadi 8.500. Bahwa dapat disimpulkan bulan Ramadan cukup mempengaruhi kenaikan saham PT Unilever. Dan ini adalah tabel PT Unilever pada tahun 2008 sampai tahun 2017. Jadi pada tabel di atas dapat dilihat kenaikan rata-rata saham PT Unilever yaitu sebesar 12,85% per tahun. Dan pemegang saham memiliki keuntungan 99,93%. Dari laba bersihnya, saham Unilever diperjualbelikan per tahun sekitar 39,25 kali. Dan ini adalah tabel PT Unilever pada tahun 2018 dan prediksi sampai tahun 2027. Perkiraan kenaikan laba di atas dihitung berdasarkan analisa per tahun, bahwa rata-rata pertumbuhan PT Unilever per tahunnya adalah 12,85%. Laporan keuangan PT Unilever dapat dilihat pada
http://www.unilever.co.id. PT Unilever Indonesia Tbk dalam bulan Ramadan untuk meningkatkan penjualannya itu memberikan promo-promo hadiah saat menjelang Idul Fitri seperti potongan harga untuk produk makanan dan minuman. Dan salah satunya adalah Ramadan 1001 Inspirasi Ramadan menggunakan media internet yaitu www.1001inspirasiramadan.com. Dapat dilihat bahwa slogannya bersihnya hati, bersihnya perbuatan. Dan ini adalah pengguna media sosial pada tahun 2019, pengguna TikTok yaitu 17,3 juta dan meningkat cukup drastis pada tahun 2020 yaitu 31,1 juta dan meningkat juga sedikit pada tahun 2021 menjadi 34,2 juta. Jadi dalam memanfaatkan bisnis, peluang bisnis di TikTok cukup besar. Brand-brand besar juga mulai memasang iklannya pada media TikTok karena cukup efektif dalam meningkatkan penjualannya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang sajian data, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada sajian data. Sajian data yang saya temukan adalah salah satu bentuk kampanye perusahaan Unilever pada saat bulan Ramadan. Sebuah kampanye yang bertajuk 1001 Inspirasi Ramadan. Yang kedua ada pembahasan. Perusahaan Unilever sendiri memiliki prinsip bisnis yang dinamakan USLP atau Prinsip Bisnis Berkelanjutan Unilever. Prinsip ini bertujuan untuk mengatur bagaimana perusahaan menghindari perkembangan bisnisnya dari dampak lingkungan, seraya meningkatkan dampak positif bagi masyarakat. USLP terdiri dari 3 tujuan besar. Yang pertama ada membantu lebih dari 1 miliar orang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, mengurangi separuh jejak lingkungan dari produk. Dan yang terakhir ada memasok 100% bahan baku pertanian secara berkelanjutan dan meningkatkan penghidupan orang-orang di seluruh rantai bisnis. Dan ada strategi yang digunakan pada tahap komunikasi pemasaran. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Pada tahap ini, perusahaan Unilever menggunakan beberapa media iklan seperti media elektronik dan media cetak sebagai cara untuk menarik minat masyarakat agar mengetahui program yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua, ada promosi melalui produk. Pada tahap ini, perusahaan Unilever melakukan beberapa teknik komunikasi dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli dan mengomunikasikan produk-produk Unilever itu sendiri. Yang ketiga, ada hubungan masyarakat atau public relation. Pada tahap ini, selain menyajikan variasi promo, perusahaan Unilever juga mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling membantu, serta meringankan beban kepada pihak yang membutuhkan. Dan yang terakhir ada penggunaan media web page. Pada tahap ini, perusahaan Unilever juga menggunakan media web page atau website dalam strategi komunikasi pemasarannya. Sebuah program yang dibuat dalam web page-nya yaitu campaign 1001 Inspirasi Ramadan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. Perusahaan Unilever Indonesia dalam melaksanakan strategi komunikasi pemasarannya di bulan Ramadan menggunakan media internet atau web page yang bisa diketahui cukup efektif dalam meningkatkan minat beli konsumen dan meningkatnya penjualan selama kampanye tersebut berlangsung. Dengan menggunakan strategi pemasaran pada e-marketing mix, yaitu harga, produk, dan tempat.